depan gerak, gerak, istirahat di tempat gerak, siap gerak. Pada Bapak Guru kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di tempat duduknya masing-masing yang mungkin seperti biasa sehari-harinya dalam kegiatan belajar. Kita menggunakan posisi seperti ini yang kelompok belajarnya sudah dibagikan di dalam kelas. Oke? Ya. Jadi sebelum kita belajar, ini paling utama ya. Sebelum kita belajar, kita mulai dengan doa. Coba. Biasanya kan doa dipimpin sama ketua kelas kan. Coba yang berani memimpin doa angkat tangan. Iya, tolong Dedek Alpira pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah sudah siap berdoa ya. Sebelum kita berdoa, karena kurikulum kita sudah berbeda, kurikulum merdeka, kita mulai supaya semangat nasionalisme kita terbangun selalu. Kita mulai dengan lagu nasional. Nah, ini membawakan lagu nasional Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya. Biar semangat, tepuk tangan dulu kita hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi yang mau kita bahas hari ini, ya. Sebelumnya kita kan bahas tentang materi yang sebelumnya, ya kan? Itu tentang rukun Islam. Nah, rukun Islam. Coba Patra, rukun Islam ada berapa nak? Ada nih 5. Yang pertama mengucap 2 kali syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima Oke. Sebelum nanti Bapak bagikan tugas-tugas kelompoknya, coba anak-anak Bapak fokus di depan. Ganar duduknya yang bagus, nah nanti Sean yang bagus duduknya, iya. Udah yang bagus dia. Nah, keluarkan kakinya nak. Oke. Dan
Hari ini kita membahas tentang Asmaul Husna. Oh ya, Bapak lupa. Sebelum kita membahas Asmaul Husna pembelajaran kita, Bapak mau ngabsen dulu nih hari ini nih. Siapa yang hadir nih? Yang Bapak panggil namanya, angkat tangannya ya. Alfitra Dwi Ardi. Iya. Atika Zahra. Iya. Dafa Khalid Ramadan. Hadir Pak. Iya. Danar Alvino. Hadir Pak. Dede Alvira. Hadir Pak. Iya. Dafa Maulana. Hadir Pak. Dafa Ardiansyah. Sakit ya? Oh iya sakit. Fatra Melani. Hadir Pak. Hadir, Pak. Fajar Alfiansyah. Fadel Hafizan. Hadir Pak. Kesia Ramadhani. Kaila Cahyani. Kamelia Putri. Oh absen ini Kamelia. Udah banyak nih absen. Muhammad Giraldi. Hadir Pak. Muhammad Yuda Azhari. Hadir Pak. Muhammad Rayhan. Hadir Pak. Nadia Dwi Agustina. Nur Rahma Salsabila. Nur Aisyah. Hadir Pak. Olivia Natasha. Ocha Friday Richa. Iya. Reja Mutmainah. Hadir Pak. Iya. Rama Syafitri. Hadir Pak. Iya. Rido Dermawan. Reza Mandala Putra. Hadir Pak. Sean Budi Cahyo. Hadir Pak. Iya. Syah Putra. Hadir Pak. Iya. Uri Citra Wirani. Hadir Pak. Iya. Wahyu Ardiansyah. Hadir Pak. Zacis Fareja. Oh absen ya. Terakhir Devina Sahara. Oh Devina Sahara. Hadir Pak. Iya oke. Berarti yang tidak hadir ada 3. 1 izin, 2 alfa. Oke. Perhatikan ke depan ya, Nak, ya. Hari ini kita membahas tentang Asmaul Husna. Iya. Jangan gagal fokus sama foto Pak Inas di situ ya. Oke. Yang pertama adalah pengertian Asmaul Husna. Apa itu Pak Asmaul Husna, Pak? Asmaul Husna itu secara bahasa adalah nama-nama yang indah dan yang baik. Dan nama-namanya baik aja. Kenapa nama-nama baik? Karena Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang jumlahnya 99. Dalam Al-Qur'an ya kan, cover pertamanya itu kan ada, hitungin lah. Kalau dia ada peta, kalau dia bulat, hitung dia sampai 99. Itu dia secara bahasa. Secara istilah, nama-nama baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai bukti keagungannya. Iyalah, Anda jelas. Rukun iman, pertama beriman kepada Allah. Iya, makanya dia pertama. Pancasila gitu juga ya? Pancasila apa Pak? Kok apa hubungannya Pak? Pertama, ketuhanan yang maha esa. Ketuhanan Tuhan berarti Allah. Nah, di sini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Wow. Siapa anak bapak yang pengen menghafal Asmaul Husna? Tuh, Allah akan menjamin maka ia akan masuk surga. Ya, dari Ar-Rahmanur Rahimul Malik Al-Qudusu Salamul Mu'min Al-Muhaimin Azizul Jabbar Al-Mutakabbir dan seterusnya. Belajar pelan-pelan. Ya, kalau laki-laki yang sering sering mewakili bapaknya wirid, nah tiap malam dibaca itu nah Asmaul Husna itu. Kayak kan di buku Yasin itu ada nah itu dia ya.
Kemudian ini ada dalilnya. Dalil itu apa, Pak? Dalil itu adalah ayat Al-Quran, ya, yang di dalam Al-Quran, yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dan menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Kemudian dijelaskan ada Quran surat At-Taha ayat 8. Ya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mempunyai nama-nama terbaik. Pak, ada Pak di sana Pak. Nama Wak itu udah kadung Ar-Rahman. Ya udah kalau udah kadung. Tapi sebenarnya tidak boleh. Nama-nama pakai Nabi boleh Pak, boleh. Tapi kalau sudah nama-nama Allah itu sebenarnya nggak boleh. Ya nak ya, itu tidak boleh. Nama-nama Nabi boleh. Apa nama-nama Nabi Pak? Nyanyi lagi. Iya, mumpung ini kan gitu. Ya kan? Adam, Idris, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Pak Ilyas dipanggilnya udah Pak Ilyas ya kan? Ilyas. Boleh Pak, mamaku tuh lagi hamil Pak. Boleh nama Nabi nanti Pak? Boleh. Dan kalau bisa jangan nama-nama Allah. Ada nama bapak, anak bapak di sini, nama Nabi. Reja, udah. Dafa, Muhammad nggak ada? Oh ada Muhammad. Muhammad Kirali, Muhammad Yuda, Muhammad Rehan, Pak yang namanya Muhammad belis Pak? Enggak lah, baik-baik anak bapak di sini. Anak bapak SMP swasta swadaya Sumberjau, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Paten semua. Cok, biar semangat, tepuk tangan dulu kita. Nanti kita speaking. Ya, hari ini kita akan menjelaskan tentang hanya beberapa saja nak, 7 aja. Dari 99 nanti nggak siap kita belajar dari hari ini. Kita 7 aja. Yang pertama Al-Karim, yang kedua Al-Mu'min, yang ketiga Al-Wakil, yang keempat Al-Matin, yang kelima Al-Jami, yang keenam ada Al-Adlu, yang ketujuh ada Al-Akhir. Kemudian yang pertama Al-Karim. Al-Karim itu artinya Maha Mulia. Dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia, lagi Maha Pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluk. Tuh, pasti tuh Allah tuh sayang sama umat. Allah tuh nggak mungkin nggak sayang sama umatnya. Pak, Wak sana dijatuhkan. Kalau nggak jatuh, Wak tuh lebih parah lagi jatuhnya. Nah, gitu. Allah tuh sayang ini. Dijelaskan apa ini? Maha Pemurah. Ini memberikan rezeki dia. Tuh. Iya. Rezeki orang tua di rumah, rezeki ibu di rumah, rezeki abang yang merantau kita dapat uang jajannya, rezeki panen padi kita itu, sawah kita itu, alhamdulillah. Itu rezeki ya. Kemudian implementasi Al-Karim ya, ini penjelasan yang mendalam tentang Al-Karim. Yang pertama, menebar kebaikan dimanapun berada, sehingga keberadaan seorang muslim mendatangkan manfaat bagi siapa saja. Yang namanya orang muslim, kita harus bermanfaat bagi seluruh kalangan, harus bisa segalanya, jangan satu-satu aja, jangan. Kalau bisa bermanfaat bagi segalanya.
Yang kedua, bersikap pemaaf dan lapang dada kepada siapa saja yang sudah berbuat zalim kepadanya. Itu dia. Nanti yang seterusnya nanti saya bagikan untuk tugas kelompoknya ini nanti dalam materi yang di dalam ini. Yang kedua adanya al-mu'min. Al-mu'min apa Pak Ilyas? Al-mu'min adalah maha memberi keamanan dan maha terpercaya. Kalau Allah nggak ada, ini kita nggak bisa berdiri. Kalau Allah nggak ada, kita berdirinya nggak bisa tegak, pasti mereng. Kalau Allah nggak ada, kita ini udah ngambang, nak. Kenapa Pak orang di bumi bisa tegak, bisa berjalan, Pak? Karena bumi adalah planet paling spesial yang ada gaya gravitasinya, bisa seimbang nih. Di bulan melayang. Orang ke bulan Pak, nggak bisa cecah gini, nggak bisa. Dia terbang melayang. Ke planet Mars Pak, nggak tahu juga. Ya, bersyukurlah yang kita manusia ini ditempatkan di planet bumi. Ya, Allah maha memberi keamanan dan maha terpercaya dan menepati janji. Ya pasti tepat janji nak. Ya, menepati janji apa yang memang seharusnya diberikan pada umat. Ya, kalau dapat dikasih hari ini dikasih kereta yang Mio, ya Mio dulu. Nanti 10 tahun yang akan datang dapat kereta yang lebih baik. Gitu ya. Rezeki itu udah diatur-atur. Ini implementasinya yang saya baca satu aja, nanti saya bagikan tugas-tugasnya kelompok tentang ini juga. Memberi rasa aman kepada siapapun, baik dari lisan atau dari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Tuh Pak polisi tuh, ini termasuk nih. Kayak Pak polisi. Allah gitu juga memberikan keamanan. Dalam Al-Quran itu, makanya di rumah kalau punya Al-Quran, kalau bisa Al-Qurannya yang ada terjemahannya, yang ada artinya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Wakil atau Maha Pemelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita udah diurusin. Ya, gak usah apa. Kita yang bagus-bagus saja. 3 itu. Apa itu Pak? 3 Pak? Ya. Jodoh, rezeki sama maut udah diatur sama Allah. Kok kapan matinya? Kok kapan dapat pasangannya? Nanti anakmu berapa? Dan dipastikan. Rezekimu ada berapa? Jumlahnya berapa? Kalau Allah tidak berkehendak tidak memiliki 100 juta, tidak akan diberikan 100 juta. Kalau Allah tidak berkehendak kau tidak punya rumah, tidak akan punya. Makanya harus taat kepada Allah. Ini implementasinya yang salah satu aja saya baca. Senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon penjagaannya di dalam agama, dunia dan akhirat. Ya. Kemudian yang keempat Al-Matin, Maha Kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sempurna dalam kekuatan dan kekokohan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha Kokoh dan kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Enggak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wawaku polisi, wawaku tentara, nggak ada. Pohon kelapaku lebih tinggi, nggak ada. Pohon beringinku lebih tinggi, tidak ada. Ya, yang maha segalanya adalah Allah. Allah maha kokoh. Implementasinya memiliki tekad yang kuat dalam menjaga keutuhan negara Indonesia. Kalau nggak dijaga juga, selain Pak polisi, selain Pak tentara, selain pemerintah kita, kalau Allah tidak ada, tidak bisa menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Yang kelima, Al-Jami,
atau Maha mengumpulkan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengumpulkan dan menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa taala Maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Nah, tuh Maha mengumpulkan. Kita nanti ya, kalau udah hari kiamat kita mati semua. Tidak ada yang tersisa di dunia. Rata semua. Udah rata semua. Nah, nanti dibangunkanlah makhluk Allah yang pertama kali lahir. Siapa itu? Ada Nabi Muhammad, nabi-nabi, nanti dibangunkan kembali, diantarkan ke surga. Kita ini Pak, nantilah itu kita nanti dikumpulkan. Maha mengumpulkan. Nanti hari kiamat menerima pembalasannya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Ya nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kumpulkan. Semua dikumpulkan. Ya, tak ada kesombongan, tak ada rumah besar, tak ada mobil mewah, ya, tak ada semua itu, ya, kita semua itu sama nanti dikumpulkan di hari pas pengumpulannya nanti, ya. Kemudian ini implementasi Al-Jami, kuatkanlah semangat persatuan agar tidak mudah dipecah belah, ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah ini. Kan sering berkawan nih kan, nah, biar nggak dipecah belah. Kadang kan ada kawan, si Anu ngomongin kau kayak gini, itu memecah belah. Udah berkawannya bagus-bagus, ya kan, udah bertemannya bagus-bagus, ya, itu jadi terpecah belah, ya, jadi terpecah belah gara-gara kawannya saling ngadu domba dengan kawan yang lain, gitu ya. Kemudian 6, al-adl atau al-adlu bisa juga, ya, Maha adil. Nah ini Allah tuh adil. Kalau tangan kita, kaki di bawah, ya kan, kepala, mata di depan. Kalau mata di belakang apa ya? Kalau tangan di belakang, nyala ke belakang. Nah, udah sempurna kan? Jangan kau nggak bersyukur. Pak, danar kayak gini Pak, nanti ada manfaatnya. Danar seperti ini, terlahir seperti ini. Pak, Fajar seperti ini nak. Jangan kau kata-katai Fajar kayak gini. Ya, jangan dikata-katai. Ya, Fajar udah kayak gini nanti bisa lebih garang lagi Fajar. Danar kau gini, danar kau. Nah, gak boleh ngata-ngatain fisik ya anak ya. Saling berkawan bagus-bagus satu sama lain. Kemudian ini implementasi al-adlu, memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang dalam pergaulan sehari-hari. Nah, itu dia tadi saya bilang, berteman yang bagus supaya mempererat tali silaturahmi yang bagus. Kemudian yang terakhir adalah al-akhir. Al-akhir ini maha akhir, itulah nanti. Ya, makanya kita yang terakhir itu rukun iman yang terakhir adalah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nanti waktunya tuh, saya pun nggak tahu kapan waktunya. Pak Ilyas hidup Pak? Enggak, kita mati semua. Nggak ada yang hidup. Kan ada nyanyinya itu. Mana saya bisa nyanyinya? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat jelata mati, Fajar mati, Patra mati, Sean mati, Aisyah mati, Ridho mati, Kambing Yuda mati, Lembu Danar mati, Ayam Patra mati, semua mati. Ada yang nggak mati, semua mati. Ya udah, jangan menangis. Mati semua ya. Lembu mati, ayam mati, kambing mati. Pak, binatang terkecil dunia Pak, nanti ngumpet ya mati juga dia. Nah, ya mati juga. Semut mati, mati semua. Gak ada yang mati ya.
tuh pada di akhir kiamat. Gak tahu kalian mana mamamu, mana abangmu, ya hari akhir. Nih, menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tujuan. Nah, makanya kita semata-mata karena Allah Subhanahu. Makanya kalau melakukan yang nggak baik-baik, nah kita ingat nak. Oh ingat Allah. Ah janganlah. Saya memaling mangga. Apa Ilyas? Allah di mana-mana nggak jadilah. Jadi minta mawat. Wah, minta mangganya ya, Wak. Wah, ambil aja, Sean. Berapa, Wak? 3. Jangan 1, go. Nih. Bukan minta itu, ngancurkan. Pindah aja pohon Wak tuh sebelah jadinya kan ke rumah. Ini ya. Nah, inilah dia. Nah, ini kesimpulannya. Simpulannya Al-Karim artinya Maha Mulia. Al-Mu'min artinya Maha Pemberi Keamanan, Al-Wakil Maha Pemelihara, Al-Matin Maha Kokoh, Al-Jami Maha Mengumpulkan, Al-Adlu Maha Adil, Al-Akhir Maha Akhir. Dah, coba Danar balik duduknya, duduk balik duduk. Nah, ini waktunya Bapak berikan tugas kelompok karena sudah dibagikan kelompoknya. Nah, ini membahas Al-Karim. Ini membahas Al-Karim. Ya, ini kelompok 2 membahas Al-Mu'min. Nah, membahas Al-Mu'min. Kemudian ini kelompok 3 membahas tentang Al-Wakil. Yang keempat, kelompok 4 membahas Al-Matin. Kelompok 5 membahas Al-Jami. Oke, nah diskusikan sama-sama yang Bapak instruksikan tadi, ya. Nah, itu dilihat apa saja di situ, ya. Didiskusikan masing-masing kelompok, ya. Apa pengertiannya? Kemudian penjelasannya dan implementasi tentang Asmaul Husna yang Bapak berikan. Oke, silakan. Dah diskusikan nak. Nah, diskusikannya. Bapak tunggu, Bapak kasih waktunya berdiskusi satu sama lain kepada temannya. Silakan.
System mode. On mode. Dan oke. Karena mungkin sudah cukup waktunya supaya mencairkan suasana. Coba anak bapak keluar bangkunya dulu, berdiri semua. Ada pusing enggak? Tengoknya. Ya. Lihat suaranya. Pictures mode. System mode. On mode.
Ini kan. Keju cream cheese. Tidak mudah putus. Bikin yang simpel jadi spesial. Sudah tadi bahas kelompok, udah ice breaking kita, ya kan? Nah, sekarang giliran Bapak bertanya sebelum nanti saya bagikan soal pertanyaan pilihan berganda atau lembar kerja peserta didik. Ya, oke. Untuk kelompok yang pertama, ini pertanyaan sama semua. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 semua sama. Ya. Ini coba Asmaul Husna penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Masing-masing kelompok itu menyebutkan satu aja. Oke? Udah, untuk kelompok yang pertama. Yang pertama, berdiri nak. Menebarkan kebaikan dimanapun berada sehingga keberhasilan orang itu mendapatkan manfaat bagi siapa saja. Ya, oke, tepuk tangan. Kelompok 2. Batra Melani. Iya. Mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk menghafal asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Asmaul Husna. Iya. Kelompok ketiga, ada bapak lah sayang, masuk di belakang. Iya, nampak deh gantengnya. Oke. Menjadikanlah keselamatan Asmaul Husna sebagai bagian mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zikir setelah melakukan salat fardu dan bagian dari bacaan doa yang dilakukan oleh orang muslim. Iya, oke, tepuk tangan. Kelompok 3. Kelompok 4. Menghafal ayat-ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna dan menjadikan hafalan tersebut sebagai bacaan ketika melaksanakan sholat. Iya, tepuk tangan kelompok 4. Kelompok 5. Menerapkan perilaku akhlak karimah dengan meneladani asma-asma Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Iya, tepuk tangan. Oke. Habis intinya adalah Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang ke-99 yang semua namanya itu baik, yang harus diteladani, dipatuhi artinya dan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita takut dan semata-mata kita
melakukan itu atas kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini saya bagikan, ada soal. Saya bagikan. Saya kasih waktu nggak lama-lama ya. Berapa menit saja untuk mengerjakan. Nanti kalau saya bilang sudah siap, langsung kumpul nanti buat kelompoknya ya. Ini berapa orang? 6. 1 2 3 4 5 6 10 itu nah. Nah, pakai pulpen di jawaban yang benar disil apa ya nak ya? Disilang. Iya, oke. Ya langsung di situ aja, nah. Langsung disilang di situ nak. Langsung disilang di kertas ini anak ya. Tulis namanya, kelasnya, nah dia ya. Berapa? Kurang? Itu berapa? Ya. Dah, kerjakan nak. Dah yuk. Bapak tunggu waktunya untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi kalau Bapak suruh kumpul ya nak ya. Itu ada 10 soal, nah diperhatikan tadi. Itu materinya tentang apa yang dijelaskan tadi. Tulis, jangan lupa tulis namanya, kelasnya kelas berapa. Ayo nak, waktu berjalan. Oke,
karena waktunya sudah cukup. Coba masing-masing ketua kelompok mengumpulkan punya temannya. Kumpulkan ke meja Bapak kemarin. Ayo. Iya. Senang kelompoknya. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke. Dan nanti ini hasilnya akan saya bagikan. Yang masing-masing nanti hasilnya kalau sudah saya nilai, nanti kembalikan lagi ke kalian. Kemudian kalian nanti memberikannya kepada orang tua, dan orang tua harus mengetahui nilai kalian berapa dan diparah pada orang tuanya masing-masing. Oke? Karena berakhir pula kegiatan belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa juga, ya. Doa setelah selesai belajar kan ada kan? Iya. Coba Dedek lagi pimpin doa selesai belajar. Sebelum selesai belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kita semua.